Nah, ini yang tidak diapresiasi oleh pemerintah kota, baik pun pemerintah provinsi. Itu Nah, yang ada di bawah DPRD nggak ada membawahi diantaranya kesenian dan kebudayaan. Di mana DPRD ada? Waktu aku kalau nggak salah ada di membawahinya. ada, harusnya ada komisinya ada. Yang ditanya Sejaya DPRD-nya ada nggak? Bukan, komisinya itu ada kan yang membawahi itu. Komisi ada di DPR. Di DPRD itu komisi ada berapa persen kalau gitu kan? komisi nggak jalan tuh DPRD. Ini arti komisinya bukan komisi uang-uang anu itu. Komisi itu badan ini. Ada Bang, ada Bang. Nah, itu melalui itu ada yang komisinya. baru bisa terencana, teranggarkan. Cuma mungkin tak ada yang mau duduk di tempat itu, karena tempat itu kering, tidak basah. Ya, sebenarnya kebudayaan itu kan bisa dibangkitkan kalau mau. Tapi mereka kan tidak mengerti fungsinya. Yang penting dia bayar banyak-banyak orang naik dari situ, duduk dan diam. Nah, nggak ada kerjaan. Apa yang dikerjakan mereka? Harus dipikir gini juga, mana dulu ya telur sama ayam. Jadi misalnya contoh gini, kalau di DPR RI gitu ya, kan tuh banyak tuh artis jadi anggota DPR gitu ya. Kemudian dia besar lagi ya kan apa namanya sampai 400-500 juta ya kan. Jadi kenapa anggota partai-partai itu menarik mereka ini? Karena mereka populis. Nah, kalau di daerah DPRD itu, ya mungkin nggak ada artinya. Mereka itu tidak punya power, nggak punya nama, nggak punya apapun untuk dijual. Tapi coba kalau mereka punya seperti yang aku bilang tadi, bisa mereka akan diambil oleh partai jadi anggota dewan. Nah, pada saat itulah dia menyuarakan kepentingan seniman-seniman. Terus sampai saat ini belum ada satupun RPJMD yang khusus membicarakan tentang kesenian kebudayaan itu. Itu harus diperjuangkan, Jai. Kalau tidak, udah aku perjuangkan. Aku pernah masuk nyusun RPJMD, aku buat nggak dihilangkan orang itu aja. Itu Gatot itu, dihilangkan gitu aja. Itu apa? Sumatera Utara dong ya? Sumatera Utara. Coba dengan melalui wali kota inilah masukkan, apalagi kan sudah dimulai. Jarum sudah lewat, tinggal benang ngikut. Hah? Teori keinginan itu bisa, tapi nyambung nggak sama orang itu masalahnya. Nah, kita berharaplah mudah-mudahan Bobi ini sadar dia, diangkatlah kembali kegiatan kesenian, kegiatan kebudayaan di Kota Medan. Ingat ya, Medan ini dulu rajanya. Ngerti. Jadi maksudnya gini, Jai. Ini kan ada hukum momentum namanya. Hukum momentum itu benda sedang bergerak lebih gampang digerakkan. Kalau udah berhenti susah. Jadi dia ini kan baru mengunjungi acara 40 hari si Atmadi. Berarti ada minat. Oke, ada minat. Ada perhatian. Harus ada pembisik yang ya segera. Nanti dingin nih barang tuh kan. Kalau udah dingin kasur lagi dia. Kalau mau megokkan besi harus panas, lagi panas. Betul, itu maksudku tadi aja apa? Momentum itu, hukum momentum itu. Terus, jadi kalau aku mengalami, Bang Alis, bentar. Aku mengalami. Kalau aku ajak, acara sana, ayo. Tapi waktu mengajak acara, ayo nonton drama, siapa yang bisa aku ajak? Nggak ada. Artinya kawan-kawan kita sendiri juga nggak punya perhatian. Nongkrong kedai kopi rame. Tapi nongkrong membicarakan sastra nggak ada. Aku ikuti acara di literasi, itu paling-paling penontonnya itu apalah namanya, penontonnya itu ikut juga. Jadi nggak ada orang lain yang dari luar itu. Jadi apa Bang mau ngomong Bang? Bukan. Aku teringat tadi momentum kan begitu ya. Ada suatu kisah barangkali ada seorang biarawan. Dia mau pergi keluar kota. Nah begitu pergi keluar kota, rupanya di tengah jalan ada biarawati tengoknya. Diajaknya ikut. Nah begitu ikut, masuklah duduklah si biarawati di muka nih. Nah tiba-tiba karena bagaimana waktu duduk di depan tuh terangkatlah kaki ini. Si biarawan sebagai yang bawa mobil tergoda sedikit. Mulailah mau dicobanya pegang kaki si biarawati ini. Lantas bilang biarawati, Pak, katanya, ingat ayat 129, katanya kan. Oh, dia maaf, lepaskannya tangannya. Nah, kemudian dia waktu mau tukar persneling, kan begitu, tersentuh lagi kaki si biarawati ini. Terus dibiarkan si perempuan ini. Terus tiba-tiba dibilang si biarawati itu, Pak, ingat ayat 129. Sampailah ke tempat tujuan.
sampai ke tempat tujuan, ternyata si biarawan ini kan bertanya, apa nih ayat 129 nih? Kan begitu. Ternyata ayat 129 nih isinya begini. Aku baca, pergilah dan carilah lebih jauh ke atas. Kamu akan menemukan kebahagiaan. Nah, apa yang mau aku bilang di sini nih? Karena si biarawan itu tak punya informasi, maka hilanglah peluang, kan begitu. Harusnya diteruskan ya kan? Itu tidak diteruskan. Ya tadi teruskan orang tak tahunya. Nah, itulah kebanyakan kita ini kadang-kadang selalu menghilangkan peluang karena kita tak tahu sama sekali. Contohnya tadi itu kan begitu. Ada hal yang barangkali kalau kita buat kesenian ini, contoh W.S. Rendra dulu barangkali kalau ingat ya, bagaimana dia bisa mengkomersilkan dia punya seninya kan begitu. Coba kita di sini ronggeng itu kan banyak penggemarnya ya. Ya banyak. Ya, kan? Setiap orang mau ronggeng, kita kasih aja beli tiket 5.000 perak. Satu malam itu yang berapa banyak bisa kita jadikan gratis itu ya. Pun orang nggak datang. Ya, jadi gini, oke Jay, aku potong. Kalau kau bilang gratis pun nggak mau. Jadi di sini pentingnya adalah, di sini pentingnya itu adalah marketing. Jadi aku kan ada background itu pemasaran. Termasuk itu sebenarnya show pertunjukan itu juga produk sebenarnya. Bagaimana mengemasnya, bagaimana menjualnya, itu punya seni juga. Punya trik juga, punya strategi juga. Jadi nggak bisa kita salahkan, kita mau cara lama tuh, cara udah selesai itu cara lama. Orang-orang lama itu sudah tua-tua. Bagaimana hari ini misalnya mengembangkan lagi seni itu supaya anak-anak muda itu sendiri menyenangin, ya. Contoh ya aku bilang, pantun misalnya kemarin kita masih panggil siapa itu, dokter. Nah, pantun ternyata udah mulai dia berusaha walaupun belum maksimal. Paling tidak udah nular nih ke Jakarta walaupun pantunnya ngaco ya, tapi intinya sudah orang udah mengenal pantun itu. Jadi menurut aku yang paling penting adalah bagaimana menjual seni itu sendiri yang harus dipelajari, Jai. Ya, Lus. Itu berbeda. Kau orang bisnis berbeda dengan seniman. Seniman Medan ini nggak ada. Seniman itu harusnya, ini duit kau berkarya. Jangan diharapkan dia semua. Makanya Tena dulu pernah mengundang Abdillah, pernah ikut dulu bagian keuangan di Tena. Ada dulu, ada beberapa orang lah yang menangani tentang administrasi di Tena. Itu waktu Bang Burhan, waktu Bang Jakade Empate, itu pernah ada yang menangani. Tapi sekarang siapa? Seniman ini sekarang mencipta sendiri, berlatih sendiri, mengajak orang sendiri, dan nonton kalangan sendiri. Ya makanya ada kaitannya, Bang Jaya. Seperti dibilang si Idrus, ini kan marketing. Di marketing, jadi ini bukan senimannya yang berinisiatif. Itu memang ada istilahnya itu inisiator. Nanti ada influencer. Ada kemudian, jadi diperlukan orang yang punya minat, dia berinisiatif memasarkan, membawa para seniman ini ke situ, baru bisa terrealisasi. Jadi gini, aku kasih contoh ya. Contoh dulu tahun 79. Kita ulang tahun Radio USU, sedikit lah belakang. Aku buat tuh festival disco dancing di Hotel Danau Toba. Sebenarnya itu bicara apa sih? Bicara tari-tarian yang dilakukan oleh mahasiswa di USU. Tapi ini nggak bisa dijual barang itu. Akhirnya aku berubah namanya festival disco dancing di Hotel Danau Toba. Aku datangin pau-pau itu yang ngelatih dancing di Medan. Aku bilang, kau punya grup nggak? Oh bisa bang, gini aja deh, kau daftar 5 grup. Jadi ABCD nama suka-suka kau lah. Supaya itu menjadi jadi sebuah jualan. Baru direkrut lah dari sastra, dari mana-mana. Terus terang ya jujur, pada saat itu, pada saat tampil dari anak-anak mahasiswa ini, nggak begitu dilirik orang, dia biasa aja, tidak ada yang sesuatu yang istimewa. Tapi karena si Pau-Pau ini memang ahlinya dancing, wah meledak, itu jadi hiburan, jadi orang jadi senang. Jadi ini sorry ya, yang ku maksudkan bagaimana mengemas sebuah pertunjukan itu supaya bisa dijual. Ini boleh satu contoh kecil. Sebenarnya tunggu terus. Aku rasa begini. Ini mereka bahkan sudah maju sebenarnya. Mereka sudah bisa ngepaknya. Itu kalau kita lihat ketoprak Dor itu dan kemudian satu lagi apa tadi ya? Papung itu. Mereka udah showmanship-nya ada. Mereka melakukan hiburan-hiburan di panggung-panggung rakyat ya. Ya, mereka aja. Datang penonton mereka tetap main. Mereka sudah ada. Nah, cuman bagaimana mengangkat mereka untuk dijual kan di situ. Dia mencari orang bisa memasarkan ini. Betul. Jadi pernah satu saat di tahun 2015 Bang Haris,
Waktu itu aku lagi di Medan, kebetulan ada peluang untuk memanfaatkannya. Waktu itu aku diminta menjadi tim sukses dari Ramadan Pohan dan dia punya dana. Aku bilang, ayo bikin joget, ronggeng. Maka dibikinlah itu ronggeng ada beberapa kali ya. Kalau nggak salah sebulan 4 kali itu setiap hari Minggu malam di Hotel Garuda Plaza. Itu pun atas kebaikan dari keluarga Arbi. Aku bicara sama mereka, dikasihlah tempat itu di situ. Ya, di lobi hotel. Dan itu cukup banyak yang datang. Ya, dan orang berjoget semua di situ. Nah, tetapi begitu dana dari Ramadan Pohan tidak turun lagi, itu stop. Nah, aku usahakan untuk menjualnya keluar. Jadi ini kemarin kami bicara sama Bang Halis mengenai restoran Tip Top. Bang, jadi restoran Tip Top ini kan sudah hampir 100 tahun usianya. Ya, jadi cobalah sekarang ke Tip Top sana. Yang kau lihat nanti di sana setiap malam minggu adalah musik-musik Batak Tapanuli. Hilang Melayu tuh. Nah, jadi pernah aku bicara dengan salah satu manajer di situ, kenapa tidak diselang-seling? Karena lagu-lagu Batak itu ada 3 kali dalam seminggu. Kenapa nggak dibikin misalnya 2 kali lagi ada lagu Melayu? Dan percaya nggak, mereka tuh mau tampil. Dan mereka tidak minta banyak, Bang. Ini sorry, Bang, aku harus buka sedikit. Ketika aku tanya waktu itu sama mereka, berapa honor mereka per orang, per pagelaran, itu cuma 75.000. Dan mereka terima itu. Karena bukan uang, yang penting mereka bisa bermain. Betul. Nah, sekarang siapa yang bisa masukkan? Maka aku pikir seharusnya Tip Top ya, 100 tahun, dia itu dulu adalah, dan sampai sekarang itu masih ada di ranah Melayu, di wilayah Melayu. Tempat duduk tuan-tuan tanah. Nah, ini daerah Bang Halis ini kan, daerah Kesawan kan punya nenek moyangnya. Nah, janganlah tiap malam nanti asik lagunya. Jadi, Mandeling godang dua. Jangan dong. Harusnya ada lagu Melayu lah di situ. Jadi kalau Kois bilang tadi, misalnya orang akan diukur juga dengan berapa honor yang dibayar. Sebenarnya itu juga kita ambil contoh ya. Dulu Sri Mulat, ingat kok ya, Sri Mulat itu kan sebenarnya asalnya dari Solo sana. Kemudian datang ke Jakarta, buka di Senayan. Nah, aku dengar, karena tempat tinggal mereka dekat rumah aku di CCTV. Aku suka bergaul dengan mereka. Itu honor mereka nggak besar, itu 5.000 perak, 10.000 sekali tampil. Tapi apa yang terjadi dengan mereka akhirnya? Mereka sekarang jadi kaya raya, itu alumni dari Sri Mulat itu, ya. Begitu keluar, meledak. Aku potong dulu kan barangkali. Kan dulu kalau kita pernah ingat ya, Medan itu penuh sanggar-sanggar ya. Sanggar-sanggar tari, sanggar apa ya kan begitu. Nah, mereka eksistensinya tinggi. Ya, mereka mau berlatih, mau apa. Tapi event itu yang nggak ada gitu. Jadi untuk apa orang berlatih kok tak ada tempat tampilannya? Ya, harusnya tugas Jaya itu harusnya kan. Tuh, Jaya itu harusnya kau ya bangun event organizer itu untuk bagaimana organisir. Jaya, dia kan dia udah punya nama, jualannya lebih gampang. Kalau yang lain kan orang belum tahu. Ya, jadi harusnya begini, Dus. Menurut aku jangan dibebankan kepada seniman. Sejak zaman Cina, sejak zaman Roma, yang namanya kesenian itu, sejak zaman Abu Nawas, sejak zaman 4 Sekawan, itu semua kesenian itu dibina dari istana. Betul. Aku setuju. Jadi ada masing-masing tugas, Jadi seniman itu sebagai produk, ya nanti baru promotor atau siapa itu sebagai marketingnya gitu loh. Orang istana yang punya. Nah, cuma bagaimana mencari itu, memberi gambaran bahwa membuat bisnis show seni ini adalah visible. Ini menguntungkan. Orang istana, pejabat itu hanya berpikir dia sebagai pengayom. Harusnya dia sebagai pembina. Ayomi aja, diayomi semua. Nanti dia ayami, jadi keprek, jadi jepruk, jadi segala macam. Harusnya kan dia bina. Aku menariknya gini, sebenarnya di dalam ini aku nggak bicara teknis terlalu detail. Artinya ini, kenapa kadang-kadang buat acara-acara itu ada yang setengah memaksa juga untuk orang hadir. Misalnya undangan itu dibawa, dipaksa ke orang beli, ya kan? Hah? Ya, perusahaan sekian ini. Nah, itu kalau acara itu ada sponsor,
Pak, ini 2,5 juta, ini dari si ini namanya. Itu bisa, tapi uangnya kan nggak masuk semua untuk itu. Apa mau begitu? Dan orang akan menganggap remeh seniman. Ah, ini kan memeras saja kerjanya. Seniman paling nggak mau digituin. Bukan, jangan begitu. Jadi ini balik lagi supaya nggak salah tafsir yang ku maksud. Misalnya contoh itu kan strategi. Ada satu contoh kecil ya. Aku dulu waktu siaran tuh ngasuh juga radio kecil di Radio USU. Nah, pada saat kita membuat show, fashion show, anak-anak segala macam, berpikir siapa yang mau nonton? Tapi ku bilang, yang nonton tuh keluarga mereka. Dia datang, dia ajak saudara-saudara yang lain mau lihat anaknya, mau lihat ponakannya. Jadi yang kita targetkan sebenarnya adalah lingkungan mereka. Kira-kira demikian. Kalau nggak, pasti orang itu kan akhirnya jadi rame. Jadi intinya adalah itu serahkanlah orang kepada ahlinya untuk mereka. Itu pernah kejadian, ada suatu pertunjukan, ada yang bagikan undangan sini datang, ada terkumpulan misalkan 200 undangan, 300 undangan, uangnya masuk, tapi waktu pertunjukan nggak ada yang datang. Karena mereka itu hanya kewajiban membayar, tahu dia, ini kan siapa, Kan makanya belum nyambung yang kucerita tadi. Yang kucerita tadi gini, aku nggak bicara tentang undangan malah tadi waktu bicara radio kecil. Jadi motivasi orang datangnya. Jadi bukan persoalan ininya mendapat duitnya, motivasi orang datang. Misalnya contoh, ya ada acara itu yang dihadiri pada pembuka ini ada wali kotanya, itu jajarannya nggak mungkin nggak datang. Kira-kira gitu loh. Jadi tokoh yang influencer itu mesti hadir di situ gitu loh. Ini trik-trik dalam bagaimana menjual satu produk. Aku dukung Gitu, itu terus. Jadi mudah-mudahan momen ini, biarin kita ngalir pembicaraan seperti ini. Mungkin ini momen. Tadi kan dibilang momen itu sempat hilang, belum hilang ini momen ya. Jadi dengan pembicaraan kita ini banyak orang-orang yang tersentuh hatinya untuk memulai mencoba mengangkat para seniman yang tertinggal sekarang ini untuk bisa diangkat. Seniman apa aja dari daerah, wilayah atau suku apa aja, di situ ada Melayu segala macam kan. Ya mudah-mudahan bisa tertarik kembali lagi. Jadi ini pembicaraan kita ini menyentuh hati mereka-mereka yang tertarik. Itu aja, kita lanjutkan aja terus. Betul. Ya pasti ada. Karena begini, aku melihat ada seperti satu tokoh, ya kawan kita juga. Dia jadi mecenas, itulah si Ali Johari almarhum. Nah, dia sempat ya menjadi semacam pengayom, mendatangkan apa itu sampai Engtai ya Jaya kalau nggak salah. Ya. Nah, dia orang yang mau mengeluarkan dana, dan aku rasa banyak orang Medan ini banyak yang mengeluarkan dana dengan berbagai alasan dia bisa keluarkan dana. Cuman mungkin penggeraknya tidak ada. Mereka tidak berkenalan. Jadi waktu aku ke Medan itu, menjadi tim sukses itu, jadi aku bawa Rizal Sagian juga. Nah, Rizal Sagian lah yang memperkenalkan aku dengan ketoprak dor itu. Dan mereka, ada yang atau tidaknya yang bayar, mereka tetap latihan. Mereka tetap tampil di kampung-kampung. Ada penonton, tak ada penonton, tak peduli. Itu yang betul, Bang. Itu yang betul. Setuju aku. Ya. Karena gini ya, Isari ya, kalau lihat aku sering perhatikan mereka pada saat setelah tampil begitu sukses itu mereka nangis mereka. Apa? Sebenarnya bukan duit yang mereka harapkan, tapi kesuksesan pada saat mereka tampil itu. Ini yang baru pemula ya. Dan aku rasa yang udah agak medium, udah senior juga pasti mengalami hal seperti itu. Jadi intinya kan seni itu kayak si Jaya bilang, ini bukan bisnis. Ya nggak bisa semua itu mesti dibungkus dengan bisnis. Ya, artinya tapi bukan tugasnya seniman untuk mengerjakan itu. Cari promotornya, cari penguasa tempatnya yang harus. Ini kan katanya momentumnya belum luntur. Coba lu sedikit wali kotanya, apa yang perlu dilakukan? Bisa. Begini nih, sepanjang kita masih curiga, ya itu tak akan bisa.